Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan video kali ini saya akan membahas soal-soal KSN di bidang TIK atau komputer gitu ya, atau informatika. Jadi KSN ini adalah kompetisi sains nasional di tingkat SMA, tapi kita bahasnya khusus untuk yang di bidang teknik komunikasi dan informatika. Oke, tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga, karena nanti soal-soal KSN ini akan saya bagi beberapa part. Satu part ada 5 soal yang akan kita bahas, dan sekiranya ada sekitar 40 ya, ada 40 soal. Jadi perlulah di subscribe agar kalian nanti dapat mengetahui video-video selanjutnya yang akan saya update gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Sebagai pembina Olimpiade Komputer SMA Maju Bersama, Pak Dengklek menyiapkan 10 soal latihan dari nomor 1 sampai nomor 10 yang harus dikerjakan siswanya. Aturan pengerjaan soal adalah soal nomor 1, 3, dan 5 wajib dikerjakan. Tetapi para peserta hanya mengerjakan 8 dari soal yang tersedia. Jadi 8 dari 10 soal yang tersedia gitu ya. Banyaknya cara peserta memilih soal yang dapat dikerjakan adalah, oke, di sini lebih ke peluang ya teman-teman ya. Kalian bisa tahu sendiri bahwa ini adalah soal-soal untuk peluang. Oke, jawaban A 21, B 28, C 45, D 48, dan E 56. Oke, kita bahas untuk jawabannya. Yang pertama, kita tahu bahwa jumlah soal ada 10. Yang wajib dijawab adalah 3, yaitu nomor 1, 3, dan 5. Sehingga total soalnya ada 10 min 3, berarti kan 7. Oke, jelas ya sampai sini. Yang kedua, jumlah soal yang dijawab peserta tadi hanyalah 8. Dan yang pasti terjawab itu adalah 3, yaitu 1, 3, dan 5. Oke, paham? Sehingga 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, sampai sini kita akan melakukan rumus kombinasi. Ingat rumus kombinasi seperti apa? Kombinasi adalah C, N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R dikali dengan R faktorial. Itu adalah rumus kombinasi. Oke, jelas ya. Kemudian di sini kita masukkan aja angkanya. Angka yang dimasukkan adalah kombinasi N-nya kita ambil 7 dan R-nya kita ambil dari angka 5. Sehingga 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 5 dikali 5 faktorial. Oke, teman-teman di sini masih ingat kan cara menghitung faktorial itu seperti apa? Saya kasih contoh ya. Jadi untuk faktorial itu adalah misalnya 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi ke bawah sampai angka 1. Masih ingat kan? Oke, kita lanjutkan. Kita hitung dari 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial atau 7 dikurangi 5 dikali dengan 5 faktorial. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, kita coret aja teman-teman. Di sini kan sama-sama 5 faktorial, tanpa pikir panjang ya, kita coret. Sehingga hasilnya adalah 7 kali 6 dibagi dengan 2 kali 1. Bener kan? Maka kita coret lagi 2 sama 6-nya, tinggal 7 kali 3. Jawabannya adalah 21. Sehingga dari soal yang tadi, jawaban yang benar adalah A. Oke, jelas? Kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2. Pak Dengklek memberikan tebak-tebakan kepada anaknya untuk menentukan nilai sebuah fungsi f, x, y saat diberikan 2 buah sembarang nilai x dan y. Jika diketahui bahwa f 3,1 bernilai 24, kemudian f 5,2 bernilai 37 dan f 7,2 bernilai 59, maka berapakah nilai f 7,5? Jawaban A
211, B 212, C 222, D 202, dan E 242. Oke, kita bahas teman-teman. Yaitu yang perlu kita tahu adalah F31 sama dengan 24, F52 sama dengan 37, F72 sama dengan 59, F75. Nah, berapa ini? Sekarang kita lihat polanya teman-teman. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita bisa menemukan dua pola, yaitu pola yang pertama, angka pertama dikurangi dengan angka kedua, yaitu 3 min 1 sama dengan 2. Perhatikan angka yang saya kasih orange gitu ya. Jadi perhatikan angka depannya dulu deh, angka depannya dulu. Kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Sama kan? Polanya sama. Oke, berarti kita bisa menemukan bahwa angka depan adalah X min Y. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya pola yang kedua adalah kita mencari nilai yang digit kedua atau yang nilai belakang. Jadi, kita bisa tambahkan nih, 3 plus 1 sama dengan 4, 5 plus 2 sama dengan 7, dan 7 plus 2 sama dengan 9. Sudah benar? Oke, jadi pola yang kedua untuk menentukan nilai belakang adalah X plus Y. Sehingga untuk mencari F sama dengan 7,5, kita tinggal masukin aja nih. Berarti X min Y untuk angka depannya adalah 7 min 5 sama dengan 2. Dan untuk angka belakangnya X plus Y sama dengan 7 plus 5, yaitu 12. Maka dihasilkan adalah F7,5 sama dengan 212. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 3. Sisa pembagian dari 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dan seterusnya hingga 100 pangkat 3 oleh 7 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Baik, sekarang kita bahas ya teman-teman. Kita harus coba tahu dulu bahwa sebenarnya bilangan pangkat 3 itu misalnya 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 itu sama dengan 1 plus 2 plus 3 dalam kurung pangkat 2. Kita coba masukin ya. Jadi 1 ditambah 8 tambah 27 sama dengan 6 pangkat 2. Berarti 36 sama dengan 36. Udah cocok kan ya? Udah bener? Oke, selanjutnya. Nah, di sini berarti kita harus mencari 1 plus 2 plus 3 sampai dengan 100 kita pangkat 2 mod 7. Kenapa harus menggunakan mod? Karena pertanyaannya adalah sisa pembagian. Mod adalah sisa hasil bagi. Oke, sebelum kita menghitung mod 7-nya, maka kita perlu tahu dulu berapa nilai yang akan kita pangkat 2-kan. Bener kan? Jadi 1, 2, sampai 100. Maka kita harus ingat tentang rumus deret aritmatika. Di mana rumus deret aritmatika ini adalah N per 2 kurung buka A plus UN. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini adalah nilai akhirnya tadi, yaitu 100 dibagi dengan 2. Kemudian A-nya berapa? A-nya mulai dari 1 kan ya. Dan UN-nya nilai paling akhirnya berapa? 100. Berarti 100 dikurung kemudian pangkat 2. 100 dibagi 2 adalah 50. 100 plus 1 adalah 101. Maka kita dapat menemukan angka 5050 pangkat 2. Oke, jelas sampai sini? Nah, kemudian sudah menemukan nih angkanya. Sekarang mod 7-nya gimana? Kita kembali ke mod 7, berarti 5050 pangkat 2 mod 7 itu sama dengan 5050 mod 7 pangkat 2 mod 7. Ini sudah ada di sifat modulo ya. Misalnya A pangkat B mod C berarti A mod C pangkat B mod C. Itu ada di rumus modulo gitu ya, ada atau sifat modulo gitu. Oke, selanjutnya maka di sini kita bisa turunkan nih. Berarti
5.050 mod 7, sisa dari 5.050 dibagi 7 itu adalah 3. Gimana kalau kalian bagi teman-teman, dihitung aja 5.050 dibagi 7 itu ada 721 dan sisa 3. Karena sisa hasil bagi atau mod berarti hasilnya adalah 3. Oke, udah jelas ya teman-teman. Jadi kita masukin di sini bahwa 5.050 mod 7 pangkat 2 mod 7 gitu kan. Kalau tadi sudah ketemu nih 5.050-nya mod 7 sama dengan 3. Jadi dimasukin 3 pangkat 2 mod 7. Nah, 3 pangkat 2 9. 9 mod 7 2. Jelas ya? Oke, jawabannya adalah B. Nomor 4. 2 digit terakhir dari 43 pangkat 2018 adalah A. 41, B. 01, C. 07, D. 49, dan E. 43. Oke, teman-teman, kalau lihat soal seperti ini memang agak membingungkan ya. Kita harus benar-benar cek dulu tentang mod gitu ya. Nah, harusnya teman-teman, langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan memperkecil nilai pangkatnya. Oke, perhatikan, memperkecil nilai pangkatnya. Jadi kita bahas ya, karena di sini ada 2 digit terakhir. Berarti kalau ada kata 2 digit terakhir itu berarti mod 100. Itu kata kuncinya. Kalau 2 digit terakhir berarti mod 100. Kalau 1 digit terakhir berarti ada 10 gitu ya, mod 10 gitu. Itu kata kunci yang pertama. Oke teman-teman, jadi di sini langkah pertamanya adalah kita mencari pi 100, di mana pi 100 itu adalah A, nilai A-nya berapa atau 100 itu sendiri dikali dengan bilangan prima pertama dikurangi 1 per prima 1 dikali dengan bilangan prima 2 min 1 per prima 2. Jadi teman-teman di bawahnya sudah saya cantumkan atau pohon faktor ya, biasanya dari angka 100, dimana angka 100 itu ada 2 kan, angkanya 2 dan 5 dan sama-sama bilangan prima. Jadi P1 nya adalah 2, P2 nya adalah 5. Sekarang kita tinggal masukin aja 100 dikali 1 per 2, karena P1 nya adalah 2 dikurangi 1 jadi 1 per P1 2. Kemudian dikali dengan P2 min 1, P2 nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4 per 5, maka hasilnya adalah 40. Kita sekarang sudah punya nilai pi 100 adalah 40, maka kita masukkan ke dalam sifat modulo. Jadi sifat modulo itu sebenarnya tadi sudah saya bahas ya, tapi saya tidak cantumkan bahwa A pangkat B mod C sama dengan A mod C pangkat B mod C. Itu adalah sifat dari modulo. Oke, sekarang berarti adalah 43 pangkat 2018 mod 40, karena pi 100 adalah 40, berarti mod 40, mod 100 ya, mod 100. Oke, kalau sudah, maka kita urusin dulu nih, kita hitung dulu yang angka merah, yang warna merah, yaitu 43 pangkat 2018, biar mudah nanti ngitungnya. Jadi di mana 43 pangkat 18 mod 40 itu sama dengan 43 mod 40 pangkat 2018 mod 40. Oke, sekarang kita hitungkan 43 mod 40 jelas ya 3, karena dibagi sisa 3. Oke, berarti tinggal 3 pangkat 2018 mod 40. Udah paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya adalah kita mencari pi dari 40. Kenapa mencari pi dari 40? Sama kasusnya seperti tadi mod 100. Oke, di sini sama ya, kita mencari pi 40 seperti mencari pi 100 tadi. Di sebelahnya sudah ada pohon faktor di mana 40 ini mempunyai bilangan prima yaitu 2 dan 5. Jadi kita masukkan aja, rumusnya sama ya kayak yang atas, berarti 40 dikalikan dengan 1 per 2 dikali 4 per 5. Hasilnya adalah 16. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat 2018 mod 16. 16-nya dapat dari mana? Dari nilai pi 40. Mod 40. Sama ya prosesnya. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, maka 2018 mod 16 langsung saja teman-teman bagikan. Jadi
Sisanya, sisa hasil baginya adalah 2, yaitu 2018 dibagi 16 kan ada 126 tuh. Kalau dikalikan dibalik, itu nanti masih sisa 2. Jadi, 2018 mod 16 adalah 2. Oke, belum selesai, kita lanjutkan lagi nih. Jadi, di situ kan sudah ketemu tadi adalah 43, pangkat 43, pangkat 2018, mod 40, mod 100 gitu ya. Nah, kita sudah ketemu bahwa 43 pangkat 2018 mod 40 sama dengan 3 pangkat 2018 mod 40. Nah, tadi sudah kita hitung nih, yang 2018, yang di slide sebelumnya kan, bahwa 2018 mod 40 itu sama dengan 2. Berarti kita masukkan 3 pangkat 2 mod 40. 3 pangkat 2 berarti 9 mod 40, karena nggak bisa dibagi kan, pasti sisa hasil baginya adalah 9. Oke, sampai sini jelas? Nah, selanjutnya nih kita turunkan kembali, karena ini kan udah ketemu 9. Jadi masukannya gimana? Masukannya adalah 43 pangkat 9 mod 100. Itu nilai akhirnya. Jadi 43 pangkat 9 mod 100 berapa? Berarti kita cek aja nih digit terakhirnya ya. Jadi kalau teman-teman ada 43 pangkat 9, perlukah kita kalikan 43 kali 43 sampai 9? Boleh seperti itu, tapi biasanya bilangan-bilangan ini punya pola teman-teman. Jadi kita cek ya, misalnya nih 3 pangkat 1 sama dengan 3 kan, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kita cek belakangnya, jadi saya kasih merah nih. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, di sini kalau kita lanjut nih, 3 pangkat 5 belakangnya sama dengan 3 pangkat 1, 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2, ya kan? 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 3. Berarti 3 ini mempunyai pola 4 level, kemudian dia kembali ke level yang pertama. Berarti sudah jelas, tanpa kita hitung panjang lebar, maka dia akan kembali lagi. Kalau 9 berarti angka terakhirnya pasti 3. Berapapun nanti hasilnya, coba kalian hitung deh, kalian buktikan kalau nggak percaya ya. Jadi 3 pangkat 9 itu pasti belakangnya 3. Maka kita bisa cari jawaban yang tepat. Dari sini semuanya belakangnya 3 hanya 1. Jadi jawabannya adalah E. Oke, seperti itu. Soal nomor 5. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus. Dan dari kota B ke kota C itu oleh 3 bus. Oke. Seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Kemudian kembali lagi nih dari kota A juga melalui kota B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama, maka cara perjalanan orang tersebut adalah A12, B36, C72, D96. Dan E144. Baik teman-teman, di sini sudah ada kata kuncinya ya. Jadi keberangkatan dari A ke B ada 4 bus. Dari B ke A ada 3 bus. Sehingga totalnya adalah 4 kali 3, 12 bus. Kenapa? Karena dari kota A ke kota C harus melalui kota B. Sehingga caranya kan sudah ketemu tuh, 4 kali 3 sama dengan 12 bus. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, saat kembali, ia tidak mau menggunakan bus yang sama. Maka, dari A ke B tadi kan ada 4. Nggak mau bus yang sama kan? Berarti main 1 aja, yaitu 3 bus. Kemudian, dari kota B ke kota C kan ada 3. Dikurangi 1, karena dia nggak mau yang sama kan? Berarti tinggal 2 bus. Total bus saat perjalanan pulang adalah 3 kali 2, sama dengan 6 bus. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya adalah banyaknya cara perjalanan, kita tinggal kalikan aja dari total yang pertama, total semua busnya, dan total di mana dia tidak mau menggunakan bus yang sama. Sehingga caranya adalah 12 kali 6 sama dengan 72 cara. Jawabannya adalah C. Oke, itu tadi adalah pembahasan 5 soal KSNTIK di tahun lalu gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ditunggu part selanjutnya untuk kita membahas soal-soal lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.